Satu ketika ada orang dari Kalinyamat. Orang ini gila sehingga keluarganya sudah tidak mencari. Itu nyasarnya namanya orang ODGJ. Kemudian entah Allah memang menggiring supaya sembuh, asbabnya di situ apa-apa. Dia itu datang. Nah, kemudian mendekati Pringgading yang tadi ada kaca benggala. Oh, nggak ada sumur. Dari jauh itu sama petani, sudah almarhum petaninya baru kemarin itu. Kok dia lihat mandi katanya, mandi. Padahal di situ nggak ada sumur ya kan, sudah raipung, itu gundukan bukit dan makam yang nggak jelas itu makam siapa. Didatangilah. Itu subhanallah, orang itu sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar saudara Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Pancah, host Gromet Gromyah Mede. Masih di Desa Termasuci Kabupaten Tegal. Kali ini kita akan mengulik sedikit sejarah terkait Desa Termasuci dengan narasumber Ki Untung Permana, salah satu tokoh masyarakat di sini. Namun sebelum narasumber kita menceritakan sedikit sejarah terkait Desa Termasuci, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang telah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah misteri, mereka akan ikut tertarik dan mendekat bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Ki Untung Permana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini di luar rame apa nih? Lagi ada acara apa? Ruat Bumi tradisi tahunan. Iya. Ya, ini tadi sudah dari Bapak Kepala Desa bercerita sedikit sejarah Termasuci dari menurut pandangan Bapak Kepala Desa. Mungkin dari Pak Ki Untung Permana ada lagi terkait sejarah Termasuci ini, Pak. Iya, terima kasih. Termasuci itu memang satu desa yang sangat unik dengan berbagai macam cerita legenda, cerita mitos. Nah, mungkin kesempatan saat ini saya akan ceritakan tentang satu tokoh yang bernama Mbah Jebuk Anggruk. Mbah Jebuk Anggruk. Mbah Jebuk. Jebuk itu ular jebuk, yang anggruk itu dia sedang bertapa. Jadi Jebuk Anggruk. Karena salah satu legenda yang mewarnai berdirinya Desa Termasuci. Itu konon di zaman sebelum kenabian, terkait dengan sejarah mitos di Gunung Tanjung, bahwa di sana ada seorang yang dikutuk menjadi ular, namanya Celirit. Suatu ketika cerita di Gunung Tanjung itu terdengar oleh seorang tokoh sakti dari Cirebon. Tokoh sakti itu namanya Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim itu kemudian yang notabene baru memiliki keilmuan, baru memiliki kesaktian yang mandraguna itu, kemudian dia ingin menguji atau menjajal keilmuan yang baru didapatkan itu. Dengar mitos itu, beliau penasaran dan datang ke Gunung Tanjung. Kemudian di Gunung Tanjung dia coba kalahkan siluman Celirit ular di Gunung Tanjung. Akan tetapi kemungkinan karena pengalaman perang dengan siluman yang masih kurang, maka Mbah Jebuk Anggruk terkalahkan, yang kemudian malah beliau jadi ular. Jadi ular. Jadi peperangan itu katanya sampai 3 bulan antara Mbah Jebuk Anggruk dengan siluman di Gunung Tanjung. Celirit gitu. Celirit, iya. Jadi Gunung Tanjung itu sebelah desa sini, dan masyarakat sana juga meyakini itu.
Yang kemudian dia rituali setiap hari Rabu Bungkasan, bulan Sopar akhir ada tradisi yang kayak saat ini di Tribun Suci. Kemudian Mbah Jipuk Angrun karena dia berubah wujud jadi ular, dia hanya akan bisa jadi manusia kembali itu apabila mau bertapa di sebuah bukit tujuh. Kita ada bukit tujuh di pedukuhan yang bernama Jenawi. Maka dia berjalan sebagaimana ular berjalan wujudnya. Kemudian dia bertapa. Tempatnya ada di antara bukit yang 3. Kita ada 7 bukit. Jadi diapit 3 bukit. Di situ ada hamparan kurang lebih 7 hektar. Beliau bertapa di situ. Bertapa artinya supaya dia bisa kembali menjadi manusia. Tapi tidak semudah itu. Namanya orang bertapa, ujiannya banyak. Sering sekali Mbah Jipuk Angrun diburu untuk dibunuh, baik dengan menggunakan anjing buruan maupun dengan panahan-panahan. Zaman dulu nggak ada tembakan ya, adanya panahan-panahan. Tapi ketika dipanah itu kemudian oleh Mbah Jipuk Angrun, panah-panah itu ditancapkan supaya tidak kena dirinya dan menjadi pohon. Ini luar biasa. Yang terakhir ada 7 panah dari seorang raden saat itu yang memang jago berburu. Nah, hampir kena mahkotanya. Tapi dengan keilmuan dan bentuk ular yang saat itu terjadi, anak panahnya itu kemudian ditanamkan menjadi penghalang dirinya karena 7 jadi pagar. Dan itu kemudian dirubah menjadi pohon bambu yang warnanya kuning. Dalam bahasa sini namanya pringgadi. Kemudian setelah itu Mbah Jipuk Angrun terjadi kemarau karena dia tapa harus lama, maka karena pada dasarnya dia itu manusia bukan ular, dia tahu bahwa tanaman itu kan harus disiram. Maka beliau mengambil air dengan mulutnya, kemudian datang ke situ disiram. Nah, tempat diambilnya air itu sampai saat ini dinamakan Tuk Jinawi. Tuk Jinawi itu kemudian punya khasiat untuk menyumpah orang. Jadi kalau ada orang yang disumpah kemudian minum air itu, kemudian orangnya berbohong, tidak mau mengakui, maka dia akan terkena imbas. Yang terparah dia mati di situ atau dia langsung sakit di situ. Ini masih terjadi terakhir sumpah dilakukan itu tahun 93. 93 masih ada orang datang. Ini terkenal. Jadi di desa lain terkenal bahwa kalau ada masalah, misalnya dia takut-takuti. Misalnya orang dituduh nyuri nggak ngaku, ditakuti. Nanti tak ambilkan air jenawi lah, tak cukup nambah tuk jenawi lah. Orang takut. Itu yang air itu. Nah kemudian singkat cerita, Mbah Jipuk Angrun itu akan berubah wujud lagi menjadi manusia yang bernama Mbah Ibro. Tapi karena terlalu lama sehingga ketika dia jadi manusia ada bagian tubuh yang karena tumbuh ekor mungkin ya. Manusia kan nggak punya kodrat ekor, tertinggalnya itu dan mustikanya berubah menjadi satu air kayak semacam air raksa, air yang kalau disentuh-sentuh tapi tetap mengumpul gitu. Kayak air di atas daun talas gitu. Nah, kemudian orang melihat air itu sesuai niatnya. Saya ingin lihat Ka'bah misalnya, itu akan tampak Ka'bah. Saya ingin melihat saudara saya di Jakarta misalnya, itu tampak. Itu berarti besar Pak, bentuknya besar. Kecil, diameter 60 lah.
sekitar itu. Makanya dinamakan kaca, tapi sesungguhnya itu bukan kaca, itu air. Air seperti air di atas tanah, apa di atas daun talas, tapi itu di atas tanah. Airnya nggak mau bersatu dengan tanah. Nah, lama karena memang tempat itu sampai sekarang dijadikan tempat pertapaan yang suka weruh tentang hal-hal gaib, banyak orang datang ke situ dan berebut. Seandainya itu bisa diangkat, mungkin sudah tercuri orang karena air, jadi menang pun nggak bisa ngambil, dan katanya berat sekali. Yang kemudian lama-lama terjadi peperangan antar pendekar. Zaman dulu ya, orang-orang sakti memperebutkan, maka banyak yang terbunuh di situ, sehingga ada makam-makam yang kita tidak tahu itu makamnya siapa. Itu makam yang orang-orang berantem. Nah, apa yang masih bisa diimani oleh orang dari masjid sih kan, warga kita yang saat-saat ini itu kan tentu jadi apa satu yang menarik untuk kita telisik. Entah dilala kebenaran atau memang bagaimanapun, setiap sesuatu sebentar, air itu kemudian menghilang karena darah manusia. Oh, karena pertarungan pendekar-pendekar itu. Pendekar ada yang terbunuh, darahnya mengalir. Nah, air itu kemudian masuk ke tanah, hilang. Saat menghilang, konon katanya ada suara yang bisa didengar oleh orang yang bertarung dan orang yang nonton. Dulu kan tarung ditonton, kayak kita sekarang nonton tinju itu. Iya. Yang menang siapa? Kayak film itu lah saya. Kolosan ditonton. Ada suara yang didengar, orangnya gaib nggak ada, tapi semua yang ada di situ dengar. Itu kurang lebih mungkin ya, bahasa kita itu, desa ini akan jadi kaca benggalanya dunia. Desa kia arep mbok kekacan wong sak dunya. Desa ini akan jadi apa? Kekacan ya, apa ya? Sumber peristiwa itu kan. Patokan mungkin. Patokan. Kalau ada peristiwa kecil ini, maka akan mempengaruhi perpolitikan di Indonesia dan ekonomi. Ya, jadi apa yang terjadi di desa ini akan terjadi juga di luar desa ini. Dan memang sampai hari ini iya terjadi. Contoh, semua presiden yang menang di sana itu menang di sini. Semua Pak, dari mulai dulu yang pertama pilihan langsung SBY, Jokowi dan lain-lain. Ketika Pak Soeharto tumbang, sebelum tumbang di desa sini, kebetulan bapak saya tumbang duluan. Ada demo, di bapak saya itu lurah. Sebelum Pak Soeharto ditumbang itu di demo, di sini bapak saya di demo. Nah, kemudian bapak saya, ya sudah, saya juga jadi lurah sudah lama. Memang kalau bapak saya di demo karena terlalu lama jadi kepala desa. Karena memang aturannya dulu kan bebas. Iya, belum ada aturan. Iya, belum ada aturan regulasi itu. Kemudian bapak saya, ya aja pada kamu. Saya tak mundur saja, mundur nanti di kecamatan. Itu setelah bapak saya mundur, 3 bulan kemudian Pak Soeharto mengundurkan diri juga. Ada demo besar-besar. Kalau ke belakangnya lebih-lebih. Nah, kalau ada warga di sini yang lapar, maka nanti media akan memberitakan banyak orang-orang yang kelaparan. Nanti TV biasanya di Jogja di mana ada yang makan kaki gitu. Ada satu saja warga sini yang kelaparan, maka akan ada banyak orang-orang kelaparan. Kemudian perselingkuhan, termasuk perselingkuhan. Saya ketawa kadang-kadang, tapi ya nyata, Mas. Kalau di sini ada Pak Lurah nanti tanya itu, habis sidang perselingkuhan, nanti berita rame perselingkuhan itu, mau artis, mau pejabat, mau apa, perselingkuhan yang terungkap. Kemudian harga bahan pokok itu 9 bahan pokok.
Kalau di sini misalnya murah, maka murah gitu. Kalau di sini mahal, maka mahal di luar. Daerah lain juga mahal. Walaupun kita tahu mungkin pemerintah sudah menangani dengan mengimpor dan apa ya, itu kan tapi perkara lain. Tapi kan terjadi kelangkaan ini, terjadi kelangkaan. Itu mitosnya kaca bunga. Nah, terus bagaimana? Apakah itu bisa digunakan misalnya ya? Sampai hari ini apa bisa? Bisa enggak? Bisa, Mas. Jadi beberapa tokoh spiritual mungkin yang saat ini juga udah sering tampil di TV-TV itu, saya sendiri sering antar. Saya antar itu memang dia jadi tokoh hebat. Jadi tokoh hebat. Misalnya jenengan mau tirakat di situ 3 hari, jenengan ingin melihat apa? Katakan saya ke depan akan jadi apa? Ini kalau tarik syariat nggak boleh ya Mas ya. Kalau kita nanti bicaranya fikih Islam ya nggak boleh nih. Ya. Tapi ini kan mitos. Tadi kan yang kita ceritakan mitos. Artinya nggak ada kaitannya dengan agama. Jadi mohon maaf. Kalau kendaraan agama ya saya Muslim juga nggak begitu mengimani itu, tapi koyo itu nyata. Kadang-kadang begini. Jenengan bisa melakukan tapa berata di situ selama 3 hari 3 malam, yang kemudian nanti air kaca benggala tadi akan muncul kembali. Termasuk kalau mau nyalon lurah di sini itu harus ke sini. Kalau nggak nemu air itu udah dipastikan nggak jadi. Oh, berarti nggak semua bisa menemui air iya. itu. Makanya darunya dari situ sampai hari ini ada Bapak. Nah, satu ketika ada orang dari Kalinyamat. Orang ini gila sehingga keluarganya sudah tidak mencari Mas. Kalinyamat ya, namanya turun. Itu nyasarnya namanya orang ODGJ. Kemudian entah Allah memang menggiring supaya sembuh, asbabnya di situ atau apa. Dia itu datang. Nah, kemudian mendekati Pringgading yang tadi ada kaca benggala. Karena takut merusak, penggarap kebun kan itu kan digarap pertanian ya. Kan ngaruh, weh, kamu mau ngapain? Jangan di situ, itu tempat keramat. Tapi dasar ODGJ kan nggak mikir itu, jalan aja kan. Nggak ada sumur dari jauh itu sama petani. Sudah almarhum petaninya baru kemarin itu, kok dia lihat mandi katanya, mandi padahal di situ nggak ada sumur ya kan, sudah raipung itu gundukan bukit dan makam yang nggak jelas itu makam siapa ya. Loh, orang itu mandi apa bawa air ya, didatangilah. Ini belum lama ya, ini tahun 2002 lah, saya udah gede, sudah nikah, udah punya anak. Itu subhanallah orang itu sembuh. Malah mampir ke rumah saya pulang, terus dia cerita. Akhirnya katanya saya orang tolong ya. Begitu tak antar, dia itu sudah menghilang dari rumah 16 tahun, 15 tahun lebih. Terus satu mitos yang bisa dirasakan. Peninggalan Mbah Jepuk Angrum, mengerang Jepuk Angrum. Ya, Pak itu Pak tadi kan Mbah Jepuk Angrum itu kan sempat diburu. Itu kenapa Mbah Jepuk Angrum itu diburu? Kenapa Pak? Karena wujudnya ular. Ya kayak jenengan lihat ular kan pengen bunuh, takut kan? Itu bentuknya ular biasa apa ular besar Pak? Apanya? Bentuknya besar. Ya kalau dari cerita ya, saya juga tanya, cerita itu sepohon kelapa. Karena orang dulu itu mengibaratkannya dengan pohon-pohonan. Ularnya gede, sepira sih, sekelapa, sawit kelapa, sepohon kelapa. Katanya sepohon kelapa, tapi pendek, panjangnya tidak sampai 2 meter. Makanya dinamakan ular jebuk, ular pendek. Nah, yang kemudian
tadi ya saya kembali ke dia wujud manusia, ini kan bagian tubuhnya Jepuk Angrum yang kemudian jadi Gajah Benggala Gajah itu. Benggala. Beliau sendiri setelah jadi manusia utuh, kemudian dia tanggalkan semua keilmuannya juga di situ. Ilmu yang langsung tawaruh, ilmu kependekaran, batin, macam-macam, itu ditanggalkan di situ. Dia jadi orang biasa dengan nama Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim. Sampai saat ini masih ditawasuli oleh semua yang melakukan kegiatan keagamaan. Oh, banyak yang ziarah ke itunya, Pak. Ya paling kayak gini tahun sekali lah, karena beliau nggak punya keturunan, jadi ya, makanya ada tradisi resik desa apa kan untuk leluhur-leluhur kita yang memang banyak yang tidak memiliki keturunan. Makanya jenengan lihat rumah masih jarang. Ya kita peradaban sudah lama, tapi jenengan lihat masih jarang rumah karena memang masih banyak yang tidak punya keturunan. Ya sampai hari ini banyak yang nggak punya keturunan. Di sebelah ada 4 orang juga nggak punya keturunan. Ya terkait termasuk ini kan sering terjadi tanah bergerak ini, Pak. Apakah itu juga ada kaitannya dengan Mbah Jepuk Angrum itu? Ya ada tuh. Malah itu yang diyakini kuat oleh masyarakat. Kalau ruatan ini yang kita adakan salah, pasti bencana bergerak. Makanya walaupun lagi nggak ada uang, biasanya ya Pak Lurah pimpin sarannya itu daripada memang terjadi bencana. Ada sesaji yang kurang saja dari yang dipersyaratkan itu, maka akan ada bencana. Besar kecilnya bencana itu tergantung kesalahan saat ritual. Kalau ritualnya selamat, maka insya Allah nggak akan ada bencana, tapi adanya keberkahan. Tapi kalau kurang, maka yang terjadi tanah ini bergerak. Kok kenapa bergerak? Nah, ekornya tadi yang tertinggal yang ada sebagian jadi Gajah Benggala dan apa? Katanya apa gini, ngoget gerak. Geraknya itu membuat lekahan tanah-tanah sehingga tanah ini sebenarnya diklaim tanah bergerak itu kan karena BMG apa yang dari sana lah ya, pemerintah ya apa namanya, dia menyatakan bahwa tanah ini bergerak. Malah sebenarnya tanah ini bergeraknya karena ngelong turun. Yang ini kan cek sebelah balai desa ini atau ke sana. Jadi tanah ini malah justru turun ambles. Nah, karena ambles ada pergerakan kayak gini. Itu katanya ekornya Mbah Jepuk Angrum itu marah. Nah, kita tahu bahwa orang Jawa meyakini manusia itu ada roh, ada sukma, ada atma. Nah, ruhnya jadi Mbah Ibrahim, atmanya jadi Gajah Benggala, sukmanya masih bentuk aslinya ular itu yang bau rakso ninjak. Itu pernah terjadi nggak, Pak? Apa sajinya kurang atau salah dalam kegiatan ruas bumi? Sering, iya. Misalnya apa, Pak? Misalnya kita dalangnya yang ruwet bukan dari dalang 7, itu patah. Dalang 7. Iya. Turun 7. Jadi nggak bisa asal dalang bisa mayang ruwet, nggak boleh. Kadang-kadang ya namanya politik ya, kebijakan politik, ada yang misalnya kepala desa ada yang percaya, ada yang tidak percaya, manusiawi, apalagi orang sekarang kan modern. Alam ruwet sementing dalang. Kemudian dia panggil dalang yang tidak turun 7, maka dipastikan ada nyawa yang melayang, pergerakannya parah. Itu yang paling sering terjadi itu karena dalang itu, Pak. Terus yang kedua, sesajinya kadang kita nyuruh orangnya ngetes, kan itu airnya harus diambil dari tok 7 sumber dan air segara. Nah, misalnya kita suruh orangnya kadang-kadang orang ruike nggak lihat ini, diambilkan misalnya, terus dibawa ke situ. Padahal nanti ditanya oleh panitia, ini ambil 7, padahal dia nggak ngambil. Panitia percaya kan, jenengan percaya enggak? Ya sudah ini 7. Tapi nanti nggak sampai 7 bulan
itu terjadi bencana, kekeringan, apa gagal tanam, pokoknya intinya bencana. Oke, Pak Ki Untung Permana, ya terima kasih sudah berbagi sedikit sejarah terkait Desa Termasuci. Iya, saya juga terima kasih, mudah-mudahan banyak orang yang mengenal Desa Termasuci. Tapi yang dikhawatirkan yang tadi itu yang terkait politik itu. Bisa buat kampanye di sini semua kan, kalau yang di sini menang mesti di sana menang. Iya, iya. Barangkali ada orang politik yang nonton. Iya, kemarin DPR juga Mas Bintang kalau nonton ya Mas Bintang di sini kalah kan, sangat dulu. Kok nggak diurusin ini gimana? Padahal di dukungan di sana itu banyak. Nggak jadi kan kemarin di sana. Oke, untuk Permana terima kasih. Demikian sedulur rumit sedikit kisah sejarah terkait Desa Termasuci yang disampaikan oleh Bapak Ki Untung Permana. Bagi sedulur rumit yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Demikian rumit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.